Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Donita, Naufal Hibatullah Rusfi, Miftahul Dini, Anissa Adinda Putri, Novita Tiara Sari Lubis, Rolanda Fa'arnanda, dari kelas Bahasa Indonesia 39 yang dimana dosen pengampu kami yaitu Miss Roma Kyo Kaisaniro akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Ujaran Kebencian dalam Perspektif Agama dengan mengangkat isu penghinaan agama oleh Cawagup DKI Jakarta Suswono. Pemateri pertama sendiri akan disampaikan oleh Caca. Kepada Caca dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang terkait proyek yang kami lakukan. Latar belakang masalah. Menurut Tempo.com tahun 2024, Suswono dinilai melanggar sejumlah pasal, yakni pasal 69 huruf B dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Janto pasal 72 ayat 1. Di sisi lain, bahasa yang mengandung penghinaan atau sindiran terhadap agama tertentu dapat merusak integritas kampanye dan menciptakan prasangka buruk. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon dan tim kampanye untuk berhati-hati dalam penggunaan bahasa, agar tidak melanggar batas etika maupun hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan ujaran kebencian atau penghinaan agama. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, belakangan jadi sorotan atas dugaan penistaan agama karena melontarkan guyonan soal janda kaya di Jakarta menikahi pria muda yang masih menganggur. Meski begitu, Suswono telah meminta maaf terkait kelakuannya itu. Ia menegaskan pernyataannya itu hanyalah guyonan, menyambung perkataan yang didengarnya dalam acara deklarasi dukungan dari Bang Japar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Caca. Selanjutnya, penyampaian metode penelitian yang akan disampaikan oleh Roland. Kepada Roland dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi pustaka. Studi pustaka itu sendiri merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk meninjau literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis kemudian menyampaikan informasi tersebut dalam karya ilmiah mereka. Selain itu, penggunaan data dalam karya ilmiah ini mendukung sumber data yang valid. Dalam konteks MKWU agama, penelitian ini memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta literatur keagamaan untuk mendukung analisis terhadap dampak ujaran kebencian pada aspek sosial dan religius. Peneliti juga menelusuri dan menganalisis data sekunder yang berasal dari media sosial, seperti Instagram dan TikTok, untuk memahami respon masyarakat terhadap ujaran kebencian terkait agama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah penyampaian hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Tiara. Pada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil penelitian yang kami dapatkan. Komentar yang termasuk ujaran kebencian biasanya disampaikan dengan emosi seperti marah atau keinginan untuk menyerang, baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dampak negatif pada orang atau kelompok menjadi sasaran. Susan Benesch dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa ujaran kebencian bisa memicu tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Jadi, ujaran kebencian ini tidak hanya merugikan secara kata-kata, tetapi juga bisa menimbulkan tindakan buruk. Contohnya terlihat pada kolom komentar di media sosial terkait pernyataan Suswono. Baik, akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya, berikut kami lampirkan contoh-contoh dari ujaran kebencian yang disampaikan pada masyarakat yang kami analisis dari TikTok dan Instagram. Lalu selanjutnya, analisis dari komentar di media sosial yang akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Dari hasil analisis komentar di media sosial seperti Instagram dan TikTok Pak Suswono, ditemukan beberapa komentar yang mengandung ujaran kebencian. Komentar-komentar ini menunjukkan kemarahan masyarakat terhadap pernyataan Suswono yang dianggap menghina agama. Berikut ini adalah beberapa contoh komentar. Kok bisa Nabi Muhammad dibilang pengangguran ya? Menurut sejarah Islam, beliau pedagang, bahkan maharnya pun fantastis untuk Khadijah. Tulis akun TikTok Henny Kristiana 8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengangguran adalah keadaan tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang sekaligus pendakwah yang menyebarkan Islam. Jelas statement tersebut tidak cocok disandingkan dengan pernyataan Suswono yang menyebutkan Nabi Muhammad adalah seorang pengangguran. Contoh lainnya, Suswono orang paling tolol. Tulis akun TikTok Pisces Boy. Kata tolol yang dilontarkan oleh akun TikTok Pisces Boy merujuk pada kata bodoh. Kata bodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna dasar tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan atau sebagainya. Dikutip dari laman dictionary.com, kata bodoh berarti kurangnya kecerdasan, pemahaman, kebijaksanaan, dan penilaian. Dari sini dapat disimpulkan dari pernyataan akun TikTok Pisces Boy menyatakan bahwa Suswono adalah orang yang kurang pemahamannya dan asal melontarkan kalimat yang dapat memicu kesalahpahaman dan amarah publik. Contoh lainnya seperti Suswono ANJ. Tulis akun TikTok d.jr2. Kata ANJ yang dilontarkan oleh akun TikTok d.jr2 ini mungkin merujuk pada kata anjing. Menurut KBBI, anjing adalah binatang menyusui yang dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Kata anjing memiliki berbagai macam arti dalam bahasa gaul. Artinya, jengkel, marah, kaget, terhina, tak terduga, mengecewakan, menarik. Kata anjing juga dapat digunakan untuk menggambarkan aspek negatif dari anjing, seperti kenajisan atau kebiasaan anjing menjilat air liur sendiri. Dari komentar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata ANJ yang dilontarkan oleh akun d.jr2 bermaksud menyampaikan rasa jengkel dan marah pernyataan yang disampaikan oleh Suswono. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naufal. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh Roland. Kepada Roland dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan. Untuk memahami fenomena ujaran kebencian yang muncul sebagai respon terhadap pernyataan Suswono, kita perlu memahami apa itu ujaran kebencian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ujaran kebencian merupakan pernyataan yang berisi rasa tidak suka mendalam terhadap seseorang atau kelompok tertentu, biasanya terkait agama, ras, ataupun etnis. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga menggambarkan emosi dan sikap yang memicu konflik di masyarakat. Adapun ayat Al-Quran yang membahas terkait masalah ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita menjelek-jelekkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang dijelek-jelekkan lebih baik dari wanita yang menjelek-jelekkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, serta janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dari ayat ini, bisa kita simpulkan bahwasanya agama Islam menentang keras tindakan ujaran kebencian serta penyampaian komentar yang tidak baik. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, terkait ujaran kebencian, sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam hal itu, Islam melarang ucapan yang buruk dapat menyakiti orang lain, baik itu ditujukan kepada muslim maupun non-muslim. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Roland. Selanjutnya itu pembacaan kesimpulan oleh Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dari penelitian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang dapat menyebabkan timbulnya kesalahpahaman ataupun konflik terhadap individu atau kelompok tertentu yang berdampak memicu kerusuhan, permusuhan, serta perpecahan sosial. Pesatnya teknologi dan penggunaan media sosial membuat penyebaran ujaran kebencian lebih mudah tersebar luas. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih bijak dalam berkomunikasi di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu perpecahan. Sebagaimana yang telah di dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11, menjelaskan agar kita dapat lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik dan lebih menyebarkan kebaikan untuk membangun masyarakat yang bijak bersosial media dan menjadi lebih baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Berikut kami tampilkan luaran lainnya, yaitu kami menampilkan sebuah poster dengan judul Combating Hate Speech on Social Media. Selanjutnya itu adalah saran. Sebagai pengguna sosial media, hendaklah bijak dalam menggunakannya. Jagalah etika dan sikap dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Selain itu, kita harus menjadi orang yang selektif dalam menyebarkan informasi dan jangan memposting sesuatu yang memancing perdebatan. Salah satunya seperti ujaran kebencian. Pesan dan kesan yang bisa kami sampaikan untuk kelas Bahasa Indonesia kelas 39, belajar bahasa Indonesia dengan tugas yang terstruktur dan jelas serta adanya kesempatan untuk bertanya kepada dosen adalah hal yang sangat positif. Petunjuk yang jelas membuat materi lebih mudah dipahami. Tugas yang dikerjakan secara kelompok juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan saling berdiskusi dan berbagi ide. Secara keseluruhan, sistem ini membuat belajar lebih terorganisir, efisien, dan menyenangkan. Sedangkan untuk pesan, selama ini pembelajaran bahasa Indonesia sudah sangat baik, tetapi saat belajar secara daring terdapat sedikit kendala seperti keterbatasan interaksi dan sinyal yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, akan lebih baik jika setiap pertemuan diadakan secara luring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.